Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, eh kita ketemu lagi di video yang lainnya. Nah, hari ini Pak Budi akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang yang namanya asam basa ya. Nah, akan tetapi sebelum nanti kita masuk ke bab tentang asam basa, nah Pak Budi mau membahas dulu terkait larutan ya, karena kan asam dan basa itu merupakan sebuah larutan dan hubungan si larutan itu dengan daya hantar listrik ya. Nah, di sini Bapak sudah punya sebuah kit atau sebuah rancangan percobaan ya. Jadi di sini Pak Budi punya sebuah rangkaian listrik di mana di situ ada bola lampu, ada baterai sebagai sumber listriknya, dan ada grafit. Grafit itu adalah karbon yang bentuknya batangan ya. Nah, itu sebagai elektroda atau sebagai penghantar. Kayak gitu. Nah, nanti hasil percobaan kita yang ini akan Pak Budi apa namanya, tulis di tabel yang sudah Pak Budi siapkan ya. Oke, kita start dulu dari larutan NaCl ya. Nah, ketika di sini Pak Budi isi si gelas kimia, jadi tuh si grafitnya tuh dimasukkan ke dalam gelas kimia ya. Nah, itu gelas kimianya ceritanya masih kosong ceritanya ya. Nah, ketika di sini gelas kimianya Pak Budi masukkan dengan larutan NaCl, nah bisa kita lihat anak-anak terjadi nyala pada bola lampu. Bener ya? Nah, bola lampunya itu bisa menyala, ya kan? Dan kalau kita perhatikan, di sekitar elektroda grafit itu ada gelembung-gelembung gas yang terbentuk, bener nggak? Ya, jadi apa namanya, si NaCl itu, nih di sini Pak Budi tulis ya sama Bapak ya. Jadi di sini kita amati dua ya, nyala lampunya sama gelembung gasnya. Nah, si NaCl ini nyala lampunya ada ya dan cenderung terang. Sebentar. Nyala lampunya ada dan dia cenderung terang, dan kalau misalnya gelembung gasnya pun dia itu ada ya, ada gelembung gasnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang Bapak ganti sama Bapak ya. Ini kita kosongin dulu sama kita. Bapak ganti sama C12H22O11. Nah, C12H22O11 ini itu merupakan gula pasir ya. Kalau NaCl tadi garam dapur ya. Nah, C12H22O11 ini adalah gula pasir yang kamu temukan di rumah kamu yang Pak Budi larutkan ke dalam air. Nah, bisa kita lihat sama kita perbedaannya ya. Kalau si C12H22O11 itu ketika kita masukkan ke dalam gelas kimia tidak ada nyala, bola lampunya nggak menyala sama sekali, ya kan? Nah, dan tidak muncul gelembung gas juga ya di batang grafitnya atau batang karbonnya, oke? Jadi di sini C12H22O11 itu mati ya lampunya ya. Dan di sini gelembung gasnya tidak ada, betul ya? Seperti itu. Nah, next yaitu CH3COOH. CH3COOH itu ini kita riset dulu ya, adalah sebuah cuka. Nah, kalau kita perhatikan di situ eee, nyala bola lampunya itu tidak menyala ya kan, tapi masih ada gelembung gasnya, bener nggak? Di batang grafitnya atau batang karbonnya kayak gitu, yang mana dia lebih sedikit ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini nyala lampunya itu mati atau tidak nyala ya, dan gelembung gasnya ada tapi lebih sedikit, seperti itu ya. Oke, next kita beralih ke larutan NaOH. Ini Pak Budi riset tuh sama Pak Budi. Lalu kita masukkan ke larutan NaOH. Ini karena Pak Budi ngajarnya online, jadi kita praktikum juga online ya. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat sama kita si NaOH itu sendiri nyala, bola lampunya tuh nyala ya, dan gelembung gasnya juga ada ya, kayak gitu. Jadi ini bahkan terang ya nyalanya ya. Ini nyalanya terang dan gelembung gasnya ada ya, banyak ya, seperti itu. Kayak gitu. Nah, terus kita perhatikan sama kita si NH3. NH3 atau NH4OH ini kita kenal juga dengan nama amonia ya. Nah, amoniak itu sama seperti tadi cuka ya, CH3COOH, bahwa dia itu bola lampunya itu tidak ada, tidak 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 menyala,
dan NH3 itu cenderung dia itu ada gelembungnya tapi sedikit ya. Jadi NH4OH itu lampunya mati tapi ada sedikit gelembung ya di situ. Next HCl. HCl itu ini kita riset dulu sama kita. HCl itu di sini, nah ini baik bola lampunya menyala terang dan gelembung gasnya juga banyak ya, seperti itu. Jadi ini nyala lampunya sangat terang dan gelembung gasnya juga banyak ya, kayak gitu. Nah ini sama seperti NaCl deh nih, jangan tulis ada tapi banyak ya, kayak gitu ya. Dan dua lagi ya, C2H5OH. C2H5OH itu adalah alkohol ya. Ini alkohol yang biasa kamu temukan di UKS ya, atau alkohol 70%. Nah, kalau kita perhatikan sama kita si alkohol itu sendiri, kenapa nih? Kok begini ya? Kita refresh aja sama kita. Oke. Sip, kita coba ya lagi ya, alkohol. Nah, alkohol itu sendiri sama ya anak-anak, tidak ada nyala lampunya dan itunya gelembung gasnya juga nggak ada ya. Jadi ini nyala lampunya mati dan gelembung gasnya juga tidak ada ya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu CONH2 dua kali, ini yang kita kenal juga sebagai urea ya. Kayak gitu. Ini adalah urea. Nah, begitupun juga dengan urea ya, urea itu tidak ada nyala bola lampunya dan tidak ada gelembung gasnya ya, kayak gitu. Jadi dua-duanya tuh tidak ada ya, ininya mati, nah ininya tidak ada. Oke, nah sekarang kita mulai bahas ya sama kita ya, dari satu persatu. Nah anak-anak, jadi ini kan Pak Budi punya 8 macam larutan nih. Semuanya ini adalah larutan ya. Nah, tapi di sini Pak Budi spesifik. Pak Budi tuh menguji bagaimana si larutan ini terhadap daya hantar listrik itu bagaimana gitu ya. Nah, setelah kita amati sama kita di sini, kita tuh bisa menyimpulkan bahwa larutan itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang namanya larutan elektrolit ya, ada yang namanya larutan non-elektrolit, seperti itu. Nah, larutan elektrolit itu sendiri, itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Seperti itu, ya. Larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kayak gitu. Nah, sementara kalau larutan non-elektrolit, ya berarti dia tidak dapat menghantarkan listrik. Seperti itu ya, tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan sama kita, dari 8 larutan yang sudah kita uji sama kita, larutan manakah yang menghantarkan listrik? Nah, larutan yang menghantarkan listrik itu adalah larutan yang udah pasti dia ada nyala lampunya, bener nggak? Nah, makanya kenapa pada akhirnya contoh misalnya kayak kita misalnya menguji pada NaCl ya. Nah, NaCl itu kenapa sih dia sampai ada menyalakan bola lampu? Berarti kan ada listrik yang sampai ke lampu. Ya kan listrik itu kan berjalan ya, melalui apa sih? Melalui kabel, ya kan melalui kabel-kabel yang ada di sini. Nah, kenapa pada akhirnya bola lampunya bisa menyala? Bahwa elektronnya atau listriknya itu yang mengalir melalui kabel tersebut gitu ya. Seperti itu, dari baterai ke larutan lalu ke bola lampu setelah itu. Seperti itu ya. Kayak gitu ya anak-anak ya. Jadi bisa kita simpulkan sama kita di sini Pak Budi coba yang misalnya larutan elektrolitnya Pak Budi kasih warna merah deh ya. Nih, jadi larutan elektrolit atau larutan yang warna merah itu ya bisa kita simpulkan adalah larutan NaCl ya kan. Kemudian larutan NaOH dan juga larutan HCl. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak ada juga larutan yang non-elektrolit. Larutan non-elektrolit itu dia tidak dapat menghantarkan listrik, seperti itu ya. Nah, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik kalau misalnya di percobaan ini ya berarti sisanya ya anak-anak ya. Nah, Pak Budi misalkan Pak Budi warnanya warna biru ya, non-elektrolit. Ya berarti si C12H22O11, CH3COOH,
kemudian NH3 atau NH4OH, lalu ada C2H5OH, dan ada CONH2 dua kali. Itu kalau kita tinjau dari segi nyala lampunya ya. Nah, tapi Pak, kalau kita tinjau dari gelembung gasnya juga kayak gitu ya. Ini kan ada contohnya si CH3COH. CH3COH itu memang dia lampunya nggak nyala apa mati gitu kan ya. Tapi dia punya gelembung gas, Pak, meskipun cuma sedikit kayak gitu ya. Nah, itu tuh termasuk apa, Pak? Larutan elektrolit kah atau non elektrolit? Nah, di sini larutan elektrolit anak-anak nanti kita bagi menjadi dua ya. Ada larutan elektrolit yang kuat, berarti daya hantar listrik itu sangat kuat, dan ada larutan elektrolit yang lemah, berarti daya hantar listriknya sangat lemah. Nah, untuk kasus seperti yang CH3COH tadi, berarti dia itu termasuk elektrolit juga, tapi elektrolitnya itu sifatnya lemah kayak gitu ya. Nah, jadi misalnya ini Pak Budi warna hijau ya, misalnya ya. Yang lemahnya Pak Budi warnain warna hijau. Tadi yang kuatnya Pak Budi warnain warna merah ya, seperti itu. Nah, jadi yang warna hijau itu contohnya adalah si CH3COH sama si NH3 atau NH4OH. Nah, kenapa sih dia itu apa sih namanya tidak bisa menyalakan lampu ya? Karena daya hantar listriknya sangat lemah gitu ya. Contohnya misalnya ini kan kalau tadi kan si NaCl nih kuat banget ya, elektronnya tuh bisa nyampe ke bola lampu, ya kan? Kenapa bisa nyampe ke bola lampu? Karena hantarannya kuat gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat si CH3COH, di sini tuh ada nggak listriknya? Ada, tapi listriknya itu atau daya hantar listriknya itu cuman bisa nyampe si batang grafitnya aja. Makanya di situ cuman muncul gelembung gas aja, tidak bisa sampai ke bola lampu kayak gitu. Jadi dia tetap ada ya, tetap elektrolit, tapi elektrolitnya adalah elektrolit yang lemah seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat si gula, contohnya ya gula pasir di rumah itu, ya udah di apa namanya, udah di lampunya tidak ada ya kan, di dianya sendiri pun juga tidak menghantarkan listrik ya gitu. Dianya sendiri tidak apa namanya, tidak ada gelembung gasnya gitu, sama sekali nggak ada gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah sekarang kita bahas yuk satu-satu yuk. Kan timbul nih pertanyaan nih, kenapa sih Pak kok ada larutan elektrolit, ada larutan non elektrolit? Ya di sini pertanyaan nomor satu yang perlu kita bahas adalah kenapa gitu ya, kenapa ada yang elektrolit kayak gitu ya, ada yang elektrolit, tapi ada juga yang non elektrolit. Ya, jadi elektrolit versus non elektrolit. Nah, kenapa sih jawabannya itu? Nah, jawaban itu kenapa gitu ya? Kok ada yang bisa menghantarkan listrik, ada yang nggak bisa menghantarkan listrik. Emang di dalam NaCl contohnya ya, itu ada apanya sih? Oke, coba ya kita bandingin antara si NaCl sama gula ya, garam sama gula nih. Ya, misalnya Pak Budi punya NaCl, ya. Nah, terus Pak Budi punya gula C12, H22O11 tadi ya. Nah, anak-anak jawabannya adalah karena kita udah belajar nih waktu kelas 10 nih, yang namanya NaCl itu dia tuh terpisah jadi ion positif sama ion negatif, bener nggak? Ada yang namanya Na plus dan ada yang namanya Cl-. Bener ya? Waktu kita belajar penamaan senyawa ion kayak gitu ya, dia tuh akan memisah atau akan terpisah jadi ion Na plus sama ion Cl-. Gitu ya. Nah, sementara C12H22O11 ini termasuk ikatan kovalen. Jadi dia tidak bisa menjadi ion kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi dia tidak bisa memisah jadi ion tuh nggak bisa gitu ya. Kalau NaCl kan bisa Na plus sama Cl-. Contohnya lagi misalnya Pak Budi punya yang warna merah lagi NaOH sama HCl ya. Kayak gitu. NaOH sama HCl. Nah, ini kita sudah bisa juga mecahnya ya. NaOH itu adalah Na plus dan OH- ya. HCl itu adalah H plus sama Cl-. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya kenapa ada yang lagi deh. Nah, Pak, kalau yang lemah gimana, Pak? Kalau yang lemah itu contohnya misalnya Pak Budi punya CH3COH ya. CH3COH. Nah, ini adalah sebuah asam yang spesial nih ya. Waktu kelas 10 udah pernah Pak Budi jelaskan. Ini memecahnya tuh begini.
Nah, gitu ya. Jadi CH3COO kalau masih ingat ya, sama H. Terus udah gitu uniknya H plus di belakang lagi. Ininya di depan gitu ya. Terus apa lagi? NH4OH ya, NH4OH. NH4OH itu kalau kita pecah sama kita itu adalah NH4 plus. Oke, ditambah sama OH- seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Oke, contoh lagi deh, misalnya Pak Budi punya H2SO4 ya. H2SO4, masih ingat cara mecahnya bagaimana? Kalau ada 3 unsur, HS sama O, itu mecahnya 1 plus 2 ya, H sama SO. Terus jangan lupa lagi bahwa dia punya, biasanya kalau 2 unsur itu punya angka bawaan. Bener ya, jadi SO-nya SO4. 4-nya jangan dikasih ke H ya. Nah, 2 ini bukan angka bawaan, berarti 2-nya kasih ke SO4, ininya 1. Jadi H plus sama SO4 2-, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini anak-anak sekalian ya. Oke, nah, dan juga jangan lupa kita udah belajar penyetaraan reaksi bahwa harus sama jumlahnya nih kiri kanan nih. Kalau hidrogennya di sebelah kiri ada 2, maka sebelah kanan juga harus ada 2. Maka di sini 2H+, begitu ya. Kalau SO4 jumlahnya udah sama ya. Oke, nah anak-anak kalau kita nah contohnya lagi apa deh terakhir deh misalnya alkohol ya C2H5OH. Nah, kenapa alkohol itu tidak bisa tadi termasuk elektrolit, termasuk non elektrolit? Ya karena dia tidak bisa gitu ya, nggak bisa menjadi ion kayak gitu. Oke. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan kenapa sih kok ada larutan elektrolit sama larutan non elektrolit. Kenapa? Ya karena kalau misalnya larutan elektrolit, dia itu terion atau mengalami yang namanya ionisasi seperti itu ya. Ini alasannya. Sementara kenapa ada larutan yang sifatnya itu non elektrolit? Iya berarti larutan ini tidak bisa mengion ya, atau larutan ini tidak mengalami ionisasi seperti itu. Itu jawabannya ya. Kayak gitu. Dan kalau kita tinjau sama kita jenis ikatannya. Nah, berarti ikatan yang terjadi kalau misalnya dia mau dikatakan sebuah elektrolit adalah ya harus ikatan ion kayak gitu ya, harus ikatan ion. Nah, atau yang kedua, contohnya nih, kayak gini-gini nih, ya. CH3COOH plus gitu kan ya, H plus Cl min, NH4 plus OH min, H plus SO4 2 min. Ini kan dia tuh apa namanya? Nah, kalau misalnya dia udah ketemu H plus seperti ini ya, atau OH min seperti ini nih, kayak gitu ya. Nah, ini dia tuh bukan ikatan ion, tapi ikatan kovalen. Akan tetapi, ikatan kovalennya itu adalah ikatan kovalen yang sifatnya adalah polar, seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, sebentar. Oh, enggak. Yaudah deh, gitu aja deh. Entar Pak Budi takut salah konsep nih. Ya udah deh, jadi, kalau misalnya intinya jangan ke ikatan deh, jangan jenis ikatan ya, nanti Pak Budi takut salah konsep. Dah, berarti sampai sampai sini aja ya, sampai sini aja nih. Jadi, elektrolit itu dia mengalami ionisasi dan non elektrolit itu tidak mengalami ionisasi, intinya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan lagi, waktu kelas 10 Pak Budi udah pernah ngajarin ya, kalau misalnya setelah kita senyawa ion itu terdiri dari 3, ada yang menghasilkan H+, bener ya, waktu kelas 10 ini Pak Budi sebut sebagai asam, betul kan? Dan, ada yang mengandung ion OH-, ini kita sebut sebagai basa, tapi ada juga anak-anak yang dia itu tidak mengandung ion H+ sama OH-, bener nggak? Nah, ini yang kita namakan dengan garam ya. Kalau yang merah tadi ini kita sebut dengan nama asam ya. Nah, kalau yang biru ini kita sebut dengan nama basa. Sehingga kita bisa menyimpulkan ya, larutan elektrolit itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada yang namanya asam ya, ada yang namanya basa,
dan ada yang namanya garam, seperti itu. Dan nanti akan kita pelajari di bab ini ya, asam, basa, sama garam. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah terakhir anak-anak, yaitu pertanyaan kedua. Nih sekarang nih muncul nih ya. Pertanyaan yang kedua itu adalah, Pak, kenapa sih kok ada elektrolit? Tadi kan pertanyaan satu, kenapa ada elektrolit, kenapa ada non-elektrolit? Pertanyaan kedua adalah, kenapa ada elektrolit kuat sama ada elektrolit lemah? Di sini misalnya Pak Budi ngambil contohnya adalah NaOH sama NH4OH deh. Kayak gitu ya, NaOH sama NH4OH. Ya, kenapa ada elektrolit yang kuat kayak gitu ya. Tapi di satu sisi versus ya, ada yang namanya elektrolit lemah kayak gitu. Emangnya apa sih Pak bedanya di antara mereka berdua? Contohnya misalnya Pak Budi mengambil contoh misalnya ada NaOH dan ada NH4OH. Nah, kalau misalnya yang pertama kan jawabannya karena dua-duanya, karena kalau yang elektrolit itu mengalami ionisasi, non elektrolit juga mengalami tidak mengalami ionisasi. Itu ya, ini alasan pertama. Yang elektrolit itu mengalami ionisasi, larutan non elektrolit tidak mengalami ionisasi. Tapi kalau misalnya si NaOH dan NH4OH ini dua-duanya mengalami ionisasi loh, ya kan? Na Na plus sama OH min ya. NH4OH-nya itu adalah NH4 plus sama OH min. Kayak gitu ya. Nah, tapi apa sih yang menyebabkan yang satu itu bisa kuat, yang satu itu bisa lemah, kayak gitu. Nah, anak-anak, jawabannya adalah misal kalau di sini Pak Budi misalnya punya NaOH, kayak gitu ya. Misalnya Pak Budi punya 5 molekul NaOH nih. NaOH, kayak gitu kan. NaOH, NaOH, 4, 5 kayak gitu ya. Nah, satu lagi deh, misalnya di sini Pak Budi punya si NH4OH. Bisa nggak ya kita duplikat sama kita biar Pak Budi nggak capek nulisnya. Oke, nah ini duplikat lagi, sip. Enak ya ada teknologi ya. Nah ini juga duplikat lagi. Kenapa nggak dari yang sebelah kiri ya tadi? Oke, nah contoh ya, contoh nih kan molekul itu kan jutaan kan jumlahnya. Tapi misalnya di sini contohnya Pak Budi punya 5 aja deh gitu ya. Ketika anak-anak Pak Budi masukin 5 molekul NaOH ini ke dalam air, ya jadi ketika si NaOH-nya itu kita larutkan tuh ya ke dalam air sama kita, maka kalau ada 5, lima-limanya tuh akan menjadi ion gitu ya. Ini jadi ion Na plus OH min, kayak gitu ya. Yang bawah juga akan nanti menjadi ion Na plus OH min. Ini juga Na plus OH min, ini juga Na plus OH min, ini juga Na plus OH min. Ya, jadi kalau Pak Budi punya 5, 5-5-nya akan menjadi ion. Kalau Pak Budi punya 10, 10-10-nya akan jadi ion. Kalau Pak Budi punya sejuta, sejuta-sejutanya akan menjadi ion. Ya, nah inilah yang kita sebut dengan mengalami yang namanya ionisasi sempurna, seperti itu. Jadi ini 5/5 ya, gitu, 5/5 kayak gitu. Kalau Pak Budi punya 5, 5-5-nya mengalami ionisasi gitu ya. Makanya nanti nilai alfanya atau nilai derajat ionisasinya adalah 1 atau dia mengalami 100% ya, ionisasi sempurna. Seperti itu. Tapi anak-anak, kalau misalnya Pak Budi punya NH4OH, misalnya nih ya, nih kita jangan ngomongin skala jutaan deh, kita ngomongin 5 aja dulu. Dan si NH4OH-nya ini Pak Budi larutkan ke dalam air ya sama Bapak ya. Itu. Nah, nanti si NH4OH ini paling cuman 1 atau 2 saja yang jadi ion. Atau 3 deh kayak gitu. Jadi nggak full 100% kayak tadi jadi ion kayak gitu ya. Misalnya dia cuma jadi ion cuma 2 doang. Sisanya bagaimana Pak? Ya sudah sisanya dia kan nempel gitu ya, nggak misah antara si NH4-nya sama OH-nya tuh nggak misah kayak gitu. Nah ini yang disebut dengan nama ionisasi sebagian kayak gitu, karena cuman sebagian doang yang mengalami ionisasi, sehingga nilai alfanya itu cuman 2/5 ya nggak, dari 2 dari 5 kayak gitu. Ya mungkin kalau misalkan Pak Budi punya 1 juta molekul NH4OH ya paling yang mengion cuma 100, cuma 1000. 1000 dibanding sejuta kan
Beda banget kan. Duit aja kalau dibandingin antara 1.000 sama sejuta tuh beda, kayak gitu, ya kan. Nah, jadi itulah yang menyebabkan si NH4OH itu tidak mengalami ionisasi sempurna atau ionisasinya hanya sebagian. Makanya ya 2/5 ya cuma 40% aja. Contoh ya misalnya ya, ada yang 40%, ada yang 60%. Intinya mereka nggak pernah bisa sampai 100% ya, nggak satu gitu ya alfanya ya. Makanya kalau elektrolit kuat itu alfanya sama dengan satu, kalau ini alfanya itu, kurang dari satu tapi tidak nol, ya tapi tidak nol, kayak gitu. Nah, kalau non elektrolit ya, karena dia nggak terion sama sekali, ya alfanya adalah 0/5, berarti sama dengan nol gitu ya alfanya. Paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Kayak gitu. Nah, inilah yang menyebabkan ionnya tuh lemah ya, atau daya hantar listriknya lemah. Kenapa? Ya karena nggak banyak ionnya gitu ya, penghantarnya itu tuh tidak banyak kayak gitu. Kalau ini kan ya kalau 5 aja, 5-5-nya mengalami ionisasi. Kalau sejuta ya sejuta-sejutanya mengalami ionisasi gitu loh. Paham ya? Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, jadi ini untuk materi yang pertama yang bisa Pak Budi sampaikan sama Bapak. Ada nggak ya latihan soalnya ya? Coba kita ambil dari LKS aja deh ya. LKS, sebentar ya. LKS kelas 10, kelas 11 berarti nih materinya. Sekarang untuk kelas 12. Pak Budi ambil dari yang tahun lalu aja ya. Mmm, mana ya? Asam basah. Nih coba deh. Nah, ini Pak Budi punya. Nah, oke, ini ada sebuah LKS atau ada sebuah pertanyaan yang perlu kamu analisis sama kamu ya. Oke. Nah, ini Pak Budi tempel sama Bapak. Oke. Sebentar ya. Ini iPad udah tua banget ini, udah agak lemot. Oke, nah gini ya anak-anak ya. Jadi, ini Pak Budi punya sebuah tabel data percobaan ya, nomor satu. Silakan kamu kelompokin yang mana elektrolit kuat, yang mana yang lemah, dan yang mana yang non elektrolit gitu ya. Terus yang kedua, tuliskan reaksi ionisasi larutan-larutan yang merupakan elektrolit. Jadi yang elektrolit aja ya. Kalau yang non elektrolit ya jangan ditulis. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengalami ionisasi. Nomor 3, berikan nama untuk ke-10 larutan tersebut. Nah, ini kan waktu kelas 10 kalian punya tabel kation sama anion tuh. Nah, silakan kalian kasih nama ya sama kalian ya. Dan nomor 4, nah itu tadi pertanyaan yang perlu kamu analisis. Baca ya soalnya ya. Oke, mungkin untuk video pertamanya Pak Budi cukup sampai sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Selamat belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.